Halo teman-teman semua, Alhamdulillah hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana sih cara saya bisa mendapatkan 100 juta pertama dari YouTube. Ya, saya memulai ini ya sejak 2020 ya, rutin, komitmen, konsisten. Alhamdulillah 3 bulan 4 bulan kita sudah bisa mendapatkan 100 juta pertama dari YouTube. Seperti apa pengalaman saya? Tonton video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian ya, 100 juta pertama dari YouTube, itu terjadi tahun 2020 ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dulu saya pernah membuat konten dari tahun 2015. Saya dulu pernah bikin channel YouTube namanya Umi TV. Nah, ini dari nama channelnya ya. Dulu saya pernah bikin konten seperti itu, rutin ya, bikin konten tentang Umi TV dan lain sebagainya. Ya, cuman bisa bertahan beberapa bulan saja. Ya, akhirnya vakum ya beberapa tahun, 5 tahun saya vakum. Ya, kemudian datanglah corona. Nah, saya kembali membangun channel YouTube lagi teman-teman sekalian. 2,5 bulan dapat AdSense dari YouTube. Ya, alhamdulillah. Setelah itu ya diundang di berbagai kota, kemudian dapat endorse ya, kemudian dapat AdSense dan lain sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, saya akan menjabarkan seperti apa penghasilan saya dapat 100 juta pertama ya membangun channel YouTube ya 2020 ya 4 bulan pertama itu alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 100 juta pertama dari YouTube ya. Nah, begini teman-teman sekalian, apa yang saya lakukan untuk bisa mendapatkan 100 juta pertama? Mudah-mudahan nanti teman-teman ya bisa mengikuti jejak saya ya, untuk bisa istilahnya adalah menepis dengan omongan bahwasanya YouTube nggak ada uangnya dan lain sebagainya. Nah, saya akan membuktikan teman-teman sekalian kenapa saya bikin konten rutin setiap hari dan lain sebagainya, karena emang YouTube bagi saya adalah sumber penghasilan paling besar. Kalau menurut saya pribadi teman-teman sekalian, nanti ada orang yang merasa TikTok dia paling besar, maka dia gila-gilaan bikin konten di TikTok dan lain sebagainya. Ada juga merasa Instagram dia penghasilan paling besar, maka dia gila-gilaan bikin konten di Instagram. Alhamdulillah kalau di saya, alhamdulillah saya merasakan dari YouTube teman-teman sekalian. Baik, apa yang harus kita lakukan? Pertama, saran saya teman-teman sekalian, teman-teman cobalah fokus satu niche dan satu tema dulu. Ini penting ya Mas Didik, penting banget teman-teman sekalian ya. Kenapa? Ya, satu niche satu tema ini adalah untuk membangun personal brand teman-teman sekalian, untuk membangun positioning teman-teman sekalian. Ya, semakin spesifik teman-teman bahas, semakin bagus. Ya, guru saya tuh pernah berpesan seperti ini teman-teman. Jadi, kalau kita selama 3 bulan melakukan A terus-menerus, maka orang akan menganggap kita ahli di bidang A. Contoh, anggaplah selama 3 bulan saya bahas tentang parenting, maka orang lain akan menganggap, penonton-penonton saya akan menganggap saya itu pakar atau ahli di bidang parenting. Sunatullah memang seperti itu teman-teman sekalian. Ya, tapi kita harus bisa ya memberikan positioning yang baik. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau bahas tentang parenting, ya udah bahaslah parenting, jangan pernah berubah-berubah. Ya, terus seperti itu aja 3 bulan orang sudah menganggap kita ahli di bidang tersebut. Apalagi kalau kita membuat dan merangkai itu bisa bertahun-tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka insya Allah teman-teman akan dianggap ahli dalam bidang tersebut. Nah, apa efeknya kalau kita misalnya sudah punya positioning tersebut? Apa efeknya kalau kita sudah punya niche yang kita bangun dan orang sudah trust tersebut? Nah, oke ya, efeknya kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah orang akan trust, akan percaya. Apa yang kita omongin orang akan trust, akan percaya. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua adalah kalau kita membuka segala sesuatu hal yang satu niche satu vertikal ya dengan apa yang kita sampaikan. Contoh misalnya dia ini adalah seorang parenting, tiba-tiba dia jualan buku parenting. Ini insya Allah laris teman-teman sekalian. Ya, jualannya laris. Tiba-tiba dia jualan e-course parenting, insya Allah laris nih teman-teman sekalian. Tiba-tiba dia jualan kelas parenting dan lain sebagainya, insya Allah ini laris. Workshop parenting, insya Allah ini laris. Apalagi kalau dia membuka endorse untuk parenting, nah insya Allah banyak yang datang dan berkunjung. Nah itu efek dari kalau teman-teman sekalian melakukan dari niche tersebut. Oke, yang kedua, sehingga kalau kita sudah melakukan dari niche tersebut, ya apa yang harus kita lakukan Mas Didik? Nah teman-teman coba sering-sering berkunjung sama satu niche tersebut. Contoh misalnya, ibarat kata namanya apa? Namanya adalah kita kolaborasi tuh dengan orang yang di atas jauh lebih kita. Contoh, misalnya parenting, carilah siapa yang subscribernya yang jauh lebih tinggi daripada kita. Carilah pakar parenting atau ahli parenting yang lebih terkenal daripada kita. Kita DM mereka, kita ajak collab di Instagram kita atau di YouTube kita.
Ya, sehingga kita dapat namanya rekomendasi. Ya, collab itu artinya apa? Dia bangun channel YouTube juga, kita masuk di channel YouTube dia, kita kan bangun channel YouTube kita, dia masuk di channel kita. Nah, itu namanya kolaborasi. Coba lakukan seperti itu, efeknya luar biasa teman-teman sekalian. Jadi subscribernya dia datang ke tempat kita, subscriber kita datang ke tempat dia. Itu efeknya. Nah, yang ketiga, dapat uangnya dari mana, Mas? Itu kan pertanyaan yang sering terjadi. Oke? Dapat uangnya teman-teman sekalian. Pertama dari AdSense YouTube. Makanya saya sering banget saya bilang, teman-teman kalau upload tiap hari rutin, ya selama 2,5 bulan, insya Allah sudah monetize. Ya, prinsipnya gimana? Selama 1 bulan pertama, teman-teman posting terus menerus, ya satu hari 2 konten, satu hari juga boleh, ya boleh. Terus nanti 1 bulan pertama nanti ada 1 konten 2 konten yang tiba-tiba rame. Kalau rame itu di atas 10.000 tuh. Nah, tiba-tiba rame, nanti teman-teman ikutin polanya. Misalnya nih, dia parenting ngomongin istri, dia parenting ngomongin anak, dia parenting ngomongin mertua. Kok rame ngomongin mertua? Misalnya, ya sudah, besok-besok dia ikuti maunya apa yang disukai oleh penonton. Itu polanya ya teman-teman sekalian. Sehingga AdSense-nya berefek, ya AdSense-nya berefek, oke? Nah, yang kedua, dari mana dia? Dari AdSense-nya ini lumayan teman-teman sekalian. Kita bisa dapat 10-20 juta dari AdSense. Yang kedua, bisa membuka namanya endorse teman-teman. Nah, alhamdulillah saya juga sampai sekarang masih membuka endorse. Ya teman-teman nanti boleh WA saya, boleh DM saya. Alhamdulillah saya lumayan lah endorse-nya. Ya efeknya juga lumayan untuk penjualan ya, untuk penjualan orang-orang yang menggunakan jasa endorse saya. Oke, yang kedua, jadi dari endorse lumayan. Ada yang paketnya 1 juta, ada yang paketnya 2 juta satu video dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, dia bisa jualan. Nah, di sini nih uangnya nih, sini uangnya paling banyak. Jualan apa? Pertama, jualan e-course. Makanya teman-teman nanti kalau sudah membangun personal brandnya ahli parenting, bikinlah e-course parenting. Harga 200.000 misalnya. Membernya 500 saja, udah 100 juta teman-teman sekalian. Betul nggak? Ya, sudah 100 juta. 200.000 kali 5.000 ya, kali 500. Ya lumayan tuh, 200.000 kali 10 aja udah 2 juta. Kali 100 ya udah 20 juta ya. Kali 1.000 ya 200 juta dan lain sebagainya. Itu 1.000 berarti 500, 100 juta. Oke, lumayan ya. Buka kelas itu ya e-course ya. Kemudian bisa juga bikin kelas workshop dan lain sebagainya, bikin kelas workshop atau bikin kelas privat atau bikin kelas konsultan ya, atau bikin kelas interaksi, tanya jawab dan lain sebagainya, konsultasi. Oke, dari kelas aja sudah banyak teman-teman sekalian. Ya, berikutnya apa Mas Didi? Berikutnya ya teman-teman bisa affiliate. Banyak tuh produk-produk di link.id affiliate. Setiap bahas konten masukkan link.id-nya, masukkan link affiliate orang lain, masukkan lagi dan lain sebagainya. Jadi setiap konten yang dia bangun dia mendapatkan pundi-pundi uang tadi. Insya Allah 3 bulan 4 bulan teman-teman sudah bisa merasakan 100 juta pertama. Ingat kalimat saya, 100 juta pertama teman-teman bisa lakukan teknik yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah dari sini kita belajar, kita bisa mengulang ini dengan beberapa channel-channel YouTube yang lain, dengan beberapa produk-produk yang kita bangun yang lain. Oke, begitu ya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.